Hai guys, salam inspirasi bersama Titanium Podcast. Hari ini kita akan ke salah satu arsitek top di Surabaya, yaitu Spasi Arsitek. Spasi Arsitek sendiri telah menggunakan produk kami, Titanium dan Infinity Granite di beberapa proyeknya. Untuk lebih lengkapnya, check this out. Selamat pagi, saya Evan dari Titanium Granite. Perkenalkan dari Spasi Arsitek, Pak Yoda dan Pak Clifford. Salam kenal. Bisa diceritakan secara singkat Pak, untuk Spasi Arsitek pertama kali berdiri di tahun berapa dan didirikan oleh apakah berdua dari Pak Clifford dan Pak Yoda? Jadi awalnya itu kita gabung itu tahun 2016, tapi itu masih coba ngambil proyek bareng gitu. Mungkin namanya belum official Spasi kan. Jadi waktu tahun 2016 posisi saya masih di Bali, Clifford di Surabaya, sama-sama masih ikut orang. Jadi kita mulai berdua. Jadi pertama kali didirikan di 2016 sampai sekarang 2021, yang dulunya cuma 2 orang, sekarang Spasi sudah ada berapa tim nih? Ya kalau prinsipalnya tetap kita berdua. Kita officialnya kan tahun 2017 itu kita punya office lah sama namanya Spasi gitu 2017. Kapan ya? Awal ya? 2017 awal lah. Ya sekitar segitulah, Februari atau apa, kita nggak ngingetin gitunya sih. Jadi nggak terlalu bisa tahu ulang tahunnya Spasi, nggak ada lah itu. Nggak ada official tanggal yang jelas ya? Nggak, ya nantilah di karang-karang. Tapi sekarang sih kita udah staff tetapnya 5. Kita staff tetap 5, jadi kita prinsipal berdua, staff tetap 5, terus kadang-kadang terima magang 1, 2 gitu sih. Kadang seperti itu sekarang. Kita kan sering melihat proyek-proyeknya Spasi di sosial media ini cukup banyak ya Pak ya. Besar, proyek besar, public juga. Boleh diceritakan nggak 1 atau 2 proyek yang mungkin paling istimewa di Spasi bagi Pak Clifford sama Pak Yoda? Ini harus pakai Titanium. Kalau yang apa ya? TGC mungkin ya. Ya mungkin sih. Sebenarnya sih semua project pastinya unik ya. Maksudnya semua project unik. Jadi maksudnya kita mau ngomong mana yang paling berkesan ya bingung. Misalnya setiap project ada kekuatannya sendiri-sendiri lah. Nanti kayak project pertamanya kita pun juga menurut kita ya keren gitu loh. Nanti sampai project selanjutnya yang keren gitu. Jadi mungkin yang paling berkesan yang waktu itu Cafe TGC itu, karena itu termasuk di salah Bali, satu awalnya itu dia salah satu klien pertama kita. Sih. Dan awalnya cuman ya di Loop, kalau tahu kan ada cafe kecil itu lebih ke interior. Waktu itu kita terima kan, masih awal ya, kita terima, sampai sekarang juga masih terima project apapun lah. Tapi waktu itu TGC mengontak kita kembali, mereka mau langsung buka 2 cafe di Bali sama di Surabaya. Yang di Surabaya di Basuki Rahmat itu, dan di Bali itu barengan, desain dan bangunnya itu hampir barengan lah. Ya sebenarnya yang bikin unik, maksudnya bikin berkesan mungkin kliennya sebenarnya. Iya, kliennya karena return customer, dan waktu itu karena itu jalan bareng, kita juga desainnya mungkin bisa dibilang sendiri-sendiri, cuman saling kritik. Tapi yang seru ya itu bagi tugasnya, terus gimana kita bisa kedua proyek itu sama-sama menggali potensi yang maksimalnya gimana. Jadi kayak 2 proyek itu masing-masing. Jadi kalau mau dilihat nanti ya boleh ke Instagramnya Spasi. Di yang TGC Basuki Rahmat Surabaya sama TGC yang di Umalas Bali itu kayak punya karakter yang beda banget, tapi maksudnya kita masih bisa saling menghargai gitu loh. Tapi bisa kelihatan kalau itu karakternya beda banget gitu. Dan kalau sama TGC yang di Loop juga, mungkin kalau mau di review di The Loop Surabaya, mungkin ada cafe TGC-nya tuh beda lagi, udah kayak bener-bener beda lagi gitu. Dan yang menarik memang
mungkin tadi saya bilang yang menarik kliennya, soalnya akhirnya di satu titik waktu kita dulu istilahnya ya newbie lah ya, waktu yang di awal itu yang kecil itu kan kita ya discuss gitu, si klien sangat mau dengerin suggestion-nya kita juga, tetap discuss. Jadi istilahnya dia yang istilahnya ahlinya di copy, kita yang di desain dan layout. Walaupun kita masih muda, dia tetap mau discuss gitu. Walaupun memang mungkin yang di loop ya sedikit banyak kita ngikutin ya, karena kan waktu itu ya kita masih mungkin belum tahu ini itu, sama dia diajarin ya istilahnya kayak kita flow kerjanya gini apa sembarang macam. Jadi kayak banyak insight juga. Akhirnya di next project yang kayak 2 project langsung bareng ini, kayak dia kayak put trust banget lah istilahnya kan, kayak wes bikinan yang bagus gitu istilahnya kayak gitu kan. Ya kamu kan setahun kita dulu kerja kayak gimana, tapi ya kita tetap ada penyesuaian. Waktu itu kan soalnya kecil tempatnya, sehingga pasti kan kayak kapasitasnya kecil, ini sekarang membesar gitu. Jadi istilahnya penyesuaiannya lebih pada kayak ya sistem kerja dari klien apakah ada perubahan kayak gitu, gini. Oh ya mungkin kita akan seperti ini, cara ambil order, cara melayani apa kayak gini, sembarang macam kita discuss ke sana. Desain kayak murni udah bikin yang keren lah gitu istilahnya. Sesuai dengan dia kan ngasih kayak ya dia kayak ngasih guideline sedikit lah, ada branding dari dia. Yang Basra pingin ke arah kayak lebih Japanese gitu, yang di Bali pingin lebih arahnya lebih earthy gitu, yang natural gitu ya, kayak di Bali lah istilahnya, cocoknya di Bali gitu. Ya udah cuman itu doang, sisanya bikinlah gitu. Jadi kita ya kayak sebagai desainer ya kayak terpecut lah. Oke lah, kita bisa push the best gitu. Kalau Spasi kan dari 2016 sampai sekarang 2021 berarti sudah 5 tahun. Tiap tahun kan kalau teman-teman banyak yang kuliah desain mungkin lulusannya hampir ratusan, bahkan ada nggak kok kiat-kiat khusus untuk biar para lulusan ini bisa eksis juga seperti Spasi Arsitek. Jadi bukan cuma hanya muncul terus hilang, tapi bisa eksis dan dapat juga hasil kerjanya dari desain gambar ini sendiri. Kiat-kiatnya apa ya, Pak Yoda sama Pak Tripod? Nah, kan Pak Yoda dulu aja. Wah, ya kalau secara apa ya, prinsip ya pasti selalu melakukan yang terbaik kan di setiap, entah itu proyek kecil, proyek yang tadinya kita mungkin nggak tertarik, itu kita selalu melakukan yang terbaik. Jadi dari situ orang akan mengenal kita juga sebagai orang yang trustworthy kan. Nanti kayak yang TGJ itu akhirnya mengontak kembali, dan dari situ kita mulai publikasi karya. Kalau di era sekarang yang sangat diandalkan kan juga sosial media kan, kayak Instagram atau apa itu tidak bisa dipungkiri itu sangat bisa membantu untuk exposure. Cuman selalu mulai dari karakter masing-masing. Itu mungkin singkatnya. Iya, kalau saya sih mungkin ya pertama pasti konsistensi ya. Yaitu maksudnya tetap integritas, tetap konsistensi. Jadi walaupun mau proyek besar, mau proyek kecil, mau nominal bagus, nominal buruk, ya harus, maksudnya istilahnya kita harus bisa giving the best gitulah istilahnya ya. Maksudnya tetap harus bisa dengan istilahnya dengan gampangannya lah ya, simpelnya budget berapapun atau misalkan dengan lahan sebesar maupun sekecil apapun ya, istilahnya kita bisa kasih yang potensi, kita bisa ambil potensi maksimal dari tempat kita desain lah istilahnya, dan bangunan yang kita desain sendiri harus kayak works well untuk semua pihak gitu. Kalau dari saya pribadi sih yang cukup saya suka untuk tekenin sih kayak istilahnya empatinya ya istilahnya. Mungkin empati itu bukan berarti kayak nurut apa jarene klien, itu bukan gitu juga gitu. Tapi empati itu banyak sih. Misalkan kalau tempat umum ya kita harus bisa empati sama pengguna. Misalkan nanti usernya yang datang ini bakal yang kayak gimana sih, customernya gitu. Kita harus empati sama yang pemilik lahan atau ya pemilik tempatnya ini kayak gitu. Secara ya harus paham dia, oh istilahnya gini, kalau tempat umum ya kita ngomong bisnis juga gitu ya. Kita harus tahu kira-kira dia akan invest di sini berapa, dia akan kayak istilahnya return berapa lama kayak gitu kan, kita harus kira-kira tahu gitu, sehingga kita bisa tahu harus desain serumit apa istilahnya atau kayak gimana kayak gitu, kita harus tahu itu. Terus ke lingkungan juga istilahnya, jadi kayak kita
reflecting kita punya desain tuh ke semua sisi gitu loh. Jadi akhirnya desainnya nggak cuman bagus dilihat, nggak cuman visually oke gitu. Ya tantangan besarnya di zaman Instagram ini kayak tadi udah ngomong sih, Instagram ataupun sosial media yang lain itu kan sebenarnya dunia visual ya. Jadi kayak itu memang akan sangat membantu untuk exposure, tapi itu kayak pedang bermata dua gitu. Ketika kamu visually good, tapi waktu dipakai nggak oke, nggak nyaman gitu. Terus habis gitu, wah untuk owner juga, wah ini kok desainnya terlalu, investnya terlalu tinggi, nggak balik-balik apa kayak gitu. Istilahnya akhirnya ya jadi pemberitaan negatif juga kan. Wah ini kalau pakai arsitek ini larang, gitu, mahal, wah nggak balik-balik bisnisku kayak gini. Ternyata pakai dia orang nggak nyaman gitu. Jadi mungkin visually good, terus habis gitu kamu dapat exposure, kamu dikenal di mana-mana, tapi nggak sustain gitu loh. Jadi cuman kayak itu, kayak dress terus hilang gitu. Karena ya bagus, tapi ternyata nggak sustain gitu desainnya. Oke. Mas, sedikit ke brand kami ya, mungkin bisa diceritakan sedikit pengalamannya di salah satu project yang pakai produk kami, baik Titanium ataupun Infinity. Pengalaman sedikit aja, pengalamannya terhadap produk kami apa, mungkin ada pesan-pesannya. Nah, kalau ya itu kebetulan satu proyek yang kita handle di Dian Istana itu kan kebetulan principal in charge-nya saya, jadi saya yang agak banyak involve di proyeknya. Itu yang pasti sih kenapa kok waktu itu pilih, pertama apa ya ngomongnya ya, maintenance sih nomor satu. Jadi yang ditakutkan sama ya itu sih, karena kita ngomongnya masalah empati tadi itu. Sebenarnya memang kalau dari kita pribadi, dari owner sebenarnya pingin ya real marble gitulah istilahnya waktu itu. Tapi ketika itu concernnya salah satu dari owner adalah maintenance gitu. Dia paling takut, wah nanti katanya kalau real marble itu ntar kena apa dikit harus segera dibersihin, nempel nggak bisa apa kayak gitu. Akhirnya kayak aku pengen yang anulah low maintenance gitu, tapi still have the look gitulah istilahnya. Terus waktu itu kita cari-cari ya motifnya yang sementara kita rasa paling cocok sih dari Titanium gitu ya. Waktu itu kita bawa ke showroomnya sih juga oke. Terus habis itu kalau secara pemakaian di proyek sih menurut kami ya kalau look sudah jelas dapat lah ya. Kalau look sih jelas dapat, sudah waktu dipakai itu dapat semua. Terus waktu pemasangan kelihatannya dari kontraktor juga tidak ada kesulitan yang berarti sih sebenarnya. Jadi untuk untuk kerapian juga bagus, look dapat, maintenance oke. Ya itu akhirnya makanya akhirnya kayak ya klien satisfied lah dengan pemilihan itu. Terus ya kayak kita ya sesuaiin aja sih, ketika kita main di kamar mandi tuh ya kita pakai tipe yang ada yang structure tuh ya, yang kasar gitu ya maksudnya. Untuk jadi pilihan-pilihannya menurut kami juga cukup sesuai dengan tujuannya sih. Jadi waktu itu pengen kamar mandi yang kalem gitu, tapi yang masih berkarakter, walaupun kalem tapi juga aman gitu. Akhirnya ya ini cocok lah dengan, saya agak lupa, Ardesia Grey atau apa tuh tipenya, yang pokoknya yang ada yang abu structure tapi ada uratnya tipis gitu. Jadi ada karakternya tapi dilihat nggak terlalu berat juga dan juga aman gitulah. Ya kira-kira sih gitu sih. Terus yang lain-lain juga tipe yang juga cocok, printingnya juga cocok, motifnya yang kalem gitu, oke. Jadi ya masuk, jadi istilahnya itu masuk dari visual, masuk maintenance, masuk ya waktu itu budget juga masuk, dan juga maksudnya secara kefungsian juga masuk gitu. Pertanyaan terakhir nih Pak Clifford sama Pak Yoda, mungkin ada pesan atau pesan-pesan untuk Titanium dan Infinity ke depannya biar bisa terus dampingi keeksistensiannya Spasi Arsitek dan Pak Yoda dan Pak Clifford nih ke depan, biar bisa terus ada di project-projectnya Pak Yoda sama Pak Clifford. Sejauh ini mungkin kayaknya servisnya oke, jadi keep it up. Terus mungkin kalau selama ini yang untuk kita rekomendasikan ke klien itu banyak nyari motif yang nggak cuma batu gitu ya.
Jadi misalkan ada yang lebih industrial kayak cement look, atau mungkin yang lebih modern, mungkin yang lebih clean, yang lebih industrial, ya variasi untuk motifnya mungkin bisa dikembangkan terus. Kalau produk sih mungkin ya itu ya, mungkin ya motif ya. Satu yang pasti ya semakin variatif sih pasti semakin banyak pilihan ya pasti semakin semakin enak. Soalnya kan ya lebih enak lah miliknya kan. Mungkin kayak ada tips and trick yang bisa terus di-share, SOP yang bisa di-share, pasti bisa bisa lebih istilahnya lebih nyaman dipakai, nggak cuma bagus tapi nyaman juga pakai. Ya teman-teman, baru saja kita berbincang dengan Spasi Arsitek, salah satu arsitek ternama yang banyak mendesain rumah mewah dan gedung-gedung lainnya. Kepuasan klien adalah salah satu prinsip utama dari Spasi Arsitek. Buat teman-teman yang sedang membutuhkan jasa arsitek, bisa langsung menghubungi Spasi Arsitek. Terima kasih untuk Spasi Arsitek yang sudah menggunakan produk kami, Titanium dan Infinity Granite. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini bila kalian suka. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di Titanium Podcast berikutnya, yang selalu membahas arsitek-arsitek hebat di Indonesia. Be inspired with Titanium Podcast. Titanium, Design for Greatness. See you!